menceritakan kembali novel sejarah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Benteng Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang penuh dengan keterbatasan yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di desa yang bernama Desa Gantung yang berada di Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di sebuah SD yang bernama SD Muhammadiyah yang bangunannya nyaris roboh. Sekolah itu nyaris oleh Departemen Pendidikan Kabupaten Sumatera Selatan karena murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah tersebut tidak berjumlah 10 anak sebagai persyaratan minimal. Ketika itu, baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Ke-9 anak tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Hakyong, Syahdan, Kucai, Bore, dan Trapani. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan Effendi Nur, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, hendak berpidato untuk menutup SD Muhammadiyah, ada seorang ibu beserta anaknya yang bernama Harun datang untuk mendaftarkan Harun ke sekolah SD Muhammadiyah tersebut. Jika tidak ada Harun, seorang anak berusia 15 tahun dengan keterbelakangan mental yang disekolahkan ibunya agar tidak cuma bisa mengejar anak ayam di rumah, tentu tidak pernah terjadi kisah ini. Akhirnya SD Muhammadiyah tersebut tidak jadi ditutup dan Harunlah yang menyelamatkan SD Muhammadiyah tersebut. Dari sanalah dimulai cerita tentang mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan Effendi Nur, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, Bu Muslimah, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Bore, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa dari seorang anak yang bernama Lintang. Dia adalah salah satu anak dari nelayan yang sangat miskin. Setiap hari, Lintang mengayuh sepeda sejauh 40 km jarak dari rumahnya menuju ke sekolah. Rumah Lintang berada di desa Tanjung Kelumpang, yaitu desa yang letaknya sangat jauh di tepi laut. Setiap hari Lintang melewati 4 kawasan pohon nipah yang tempatnya lumayan seram. Tidak jarang ada buaya yang sangat besar melewati kawasan tersebut. Walaupun begitu, Lintang tetap rajin dan bersemangat berangkat ke sekolah dan tidak pernah bolos untuk ke sekolah dan bertemu dengan Bu Muslimah, guru yang penuh kasih namun penuh dengan komitmen untuk mencerdaskan anak didiknya, dan tidak akan pernah ada Laskar Pelangi, sebuah nama yang diberikan oleh Bu Muslimah karena kesenangan mereka terhadap pelangi yang di saat musim hujan selalu melakukan ritual melihat pelangi pada sore hari dengan bertengger pada dahan-dahan pohon Filicium yang ada di depan kelas mereka. Saat susah maupun senang, mereka lalui di dalam kelas yang menurut cerita pada malam harinya kelas tersebut sebagai kandang bagi hewan ternak. Di SD Muhammadiyah itulah Ikal dan kawan-kawannya memiliki segudang kenangan yang menarik. Seperti saat kisah percintaan antara Ikal dan Aling, pada awalnya Ikal disuruh oleh Bu Muslimah untuk membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Kemudian ia tahu bahwa pemilik kuku yang indah tersebut adalah Aling. Ikal pun jatuh cinta pada Aling. Namun pertemuan mereka harus diakhiri karena Aling pindah untuk menemani bibinya yang sendiri. Kejadian tentang Mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Mereka para Laskar Pelangi menari seperti orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah langka dan hanya ada di Belitung, merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Akhirnya mereka pun menari layaknya orang yang tengah kesurupan. Namun, berkat semua itu, akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut.
Namun, pada suatu ketika datanglah anak yang bernama Flo, seorang anak kaya pindahan dari sekolah PN Timah. Ia masuk ke dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak kedatangan Flo di SD Muhammadiyah tersebut membawa pengaruh buruk dan negatif bagi teman-temannya, terutama Mahar yang duduk satu bangku dengan Flo. Sejak kedatangan Flo, nilai Mahar seringkali jelek sehingga Bu Muslimah marah dan kecewa kepada Mahar. Hari-hari mereka selalu dihiasi dengan canda dan tawa maupun tangisan. Namun, di balik semua keceriaan mereka, ada seorang murid yang bernama Lintang, yaitu anggota Laskar Pelangi yang perjuangannya terhadap pendidikan perlu diacungi jempol. Ia rela menempuh jarak 80 km pulang pergi dari rumahnya untuk menuju ke sekolah hanya untuk bisa belajar. Ia tidak pernah mengeluh meski saat perjalanan menuju sekolahnya. Ia harus melewati danau yang terdapat buaya di dalamnya. Lintang merupakan salah satu murid yang paling cerdas. Terbukti saat Lintang, Ikal, dan Sahara saat mengikuti sebuah perlombaan cerdas cermat. Ikal dapat menantang dan mengalahkan Detrandes Zulfikar, guru dari sekolah kaya PN Timah yang berijazah dan terkenal dengan jawabannya yang membuat ia memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Namun, kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang yang sangat cerdas dan jenius itu. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan karena fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membuat seseorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian dari seseorang. Beberapa hari kemudian, setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah dan akhirnya kawan-kawan Lintang dan juga Bu Muslimah mendapatkan surat dari Lintang yang berisi bahwa Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena ayahnya Lintang meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut menjadi kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapat pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulisan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya mendapat beasiswa dan bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-teman lainnya menjadi seseorang yang dapat membanggakan Belitung. Motivasi dan pelajaran yang dapat diambil dari ringkasan novel Laskar Pelangi. Dari cerita tentang Laskar Pelangi, saya termotivasi bahwa untuk dapat meraih cita-cita dan pendidikan yang setinggi-tingginya dengan kondisi keuangan yang kekurangan dan juga rendah, maka kita harus selalu semangat berjuang, berusaha dengan keras, berdoa, dan tidak pernah putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan yang diinginkan walaupun dengan kondisi keuangan yang serba kekurangan. Ternyata dalam hal ini bukanlah uang yang menjadi faktor keberhasilan dalam meraih cita-cita dan pendidikan setinggi mungkin, karena semangat dari motivasi dan cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan itulah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang. Adapun keunggulan dan kekurangan dari novel Laskar Pelangi. Adapun keunggulannya yaitu novel ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang sangat erat dan juga mencakup betapa pentingnya pendidikan yang begitu mendalam serta kisahnya yang begitu memotivasi. Adapun kekurangan dari novel ini yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini menyebabkan pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium yang ditempatkan di bagian belakang novel. Hal ini yang menambah ketidakpraktisan dalam memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca dapat terhambat jika mereka tidak memahami istilah-istilah tersebut. Adapun kesimpulan dari novel Laskar Pelangi yaitu dari novel Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andrea Hirata ini, saya bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat bernilai dalam hidup ini. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai yang namanya hidup, mensyukuri apapun pemberian Tuhan,
dan tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, serta tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin 100% kita untuk meraih kesuksesan. Saya dapat mengambil kesimpulan dari novel ini bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.